Semangat pagi, halo semuanya. Senang banget nih hari Rabu kali ini masih ada Isya Dewi yang menemani seperti biasa di program Obrolan Pagi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentunya ya, tapi sebelum itu kita akan sampaikan beberapa informasi dulu untuk Anda di segmen yang pertama. Seperti informasi yang berikut ini nih saudara, mantan Bupati Sleman 2 periode Sri Purnomo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Sri Purnomo diduga merugikan keuangan negara hampir 11 miliar rupiah dengan modus membuat peraturan bupati terkait pedoman pemberian dana hibah pariwisata. Kejaksaan Negeri Sleman resmi menetapkan mantan Bupati Sleman Sri Purnomo sebagai tersangka. Bupati Sleman 2 periode itu diduga terlibat korupsi dana hibah pariwisata dengan kerugian keuangan negara hampir 11 miliar rupiah. Modusnya dengan menerbitkan peraturan bupati tentang pedoman pemberian dana hibah pariwisata tanggal 27 November 2020. Saat itu Pemkab Sleman menerima dana hibah dari Kementerian Pariwisata senilai 68,5 miliar rupiah. Dana itu diberikan kepada Pemkab Sleman dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun Kejaksaan Negeri Sleman belum menahan Sri Purnomo. Lagi bahwa saksi yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu inisialnya SP. Yang bersangkutan adalah Bupati Sleman periode 2010 sampai dengan 2016 dan periode 2016 sampai dengan periode 2021 dengan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar 952 juta 457.030 rupiah. Kejari Sleman berjanji tidak akan berhenti pada Sri Purnomo dalam mengungkap kasus korupsi tersebut. Sri Purnomo sendiri adalah Bupati Sleman 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Widi RBTV. Kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Gunung Kidul Rabu siang membawa pesan penting untuk terus mendorong penguatan literasi. Komisi 10 menilai keberadaan fasilitas perpustakaan serta peran pustakawan menjadi kunci utama dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Handayani Sekretariat Daerah Gunung Kidul membahas program literasi yang selama ini telah berjalan sekaligus menyerap aspirasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyediakan perpustakaan secara lengkap, baik konvensional maupun digital. Menurutnya dibandingkan sejumlah daerah lain, tingkat literasi di Gunung Kidul cukup baik dan patut diapresiasi. Yang jelas dari data-data yang ada memang kita bisa melihat bagaimana sebenarnya fasilitas perpustakaan kalau yang di tingkat kabupaten ini memang sudah cukup baik, bahkan mungkin untuk kabupaten kota yang lain termasuk terbaik itu untuk Kabupaten Gunung Kidul. Hanya ada beberapa hal yang kurang yang dirasa butuh sentuhan pusat, hanya sayangnya DAK fisik kita sudah tidak ada sama sekali. Ini menjadi catatan untuk nanti Provinsi DIY, Kabupaten Gunung Kidul bagaimana tindak lanjutnya untuk bisa. Upaya literasi di Gunung Kidul mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya ditandai dengan prestasi salah satu kalurahan yang berhasil meraih penghargaan nasional di bidang literasi. Agung Kristiono, RBTV. Kita ke informasi berikutnya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi berkomitmen untuk tidak menaikkan pajak bagi para pelaku usaha di Kota Solo, Jawa Tengah. Dirinya juga menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Jogja dan Sukoharjo. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi usai menghadiri kegiatan sosialisasi pajak di salah satu hotel di Kota Solo. Respati berkomitmen agar tidak ada kenaikan pajak terutama bagi pelaku usaha. Selain itu, berbagai terobosan telah disiapkan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Beberapa di antaranya adalah penghargaan bagi wajib pajak yang sudah taat.
Pemkot Surakarta juga akan melakukan jemput bola untuk pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dan kami akan memberikan award, memberikan keringanan bagi WP teladan. Harapannya ini bisa meningkatkan partisipatif dengan dari pelaku usaha. Dan kami juga akan membuka pelayanan jemput bola untuk pembayaran PBJ ya, pajak para jasa tertentu, resto, rumah makan, hiburan dan lain-lain. Kita akan jemput bola. Bagi pelaku-pelaku usaha baru, kita coba lebih humanis untuk mendata ulang seluruh potensi pajak di Kota Solo. Dan saya berkomitmen tidak ada kenaikan pajak. Berdasarkan data target realisasi pajak daerah Kota Surakarta tahun 2024 sebesar 565 miliar rupiah. Sementara tahun ini targetnya meningkat menjadi 640 miliar rupiah. Rizky Budi Pratama, RBTV. Baik, 3 informasi telah hadir untuk Anda di segmen yang pertama. Kami akan jeda dulu sebentar. Usai jeda akan hadir perbincangan bersama dengan tamu kami dari Universitas Amikom Yogyakarta.